Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar PPG Daljab Kemenak. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu RPL dan bagaimana cara pengisiannya ya. Perlu Bapak Ibu guru semua ketahui bahwa RPL itu kalau pengalaman saya PPG tahun kemarin dilaksanakan, ada LPTK yang melaksanakannya di tengah-tengah perkuliahan dan ada yang di akhir. Termasuk di LPTK saya yaitu IAIN Pekalongan, itu RPL dilaksanakan di akhir ya. Jadi setelah tahap OP ya, itu baru melaksanakan RPL. Jadi perlu saya tekankan di sini untuk RPL itu kebijakan dari masing-masing LPTK. Mungkin akan ada perbedaan antar satu LPTK dengan LPTK yang lain. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa saya ingatkan untuk selalu subscribe, like, and comment agar senantiasa bisa mengetahui update terbaru dari video saya. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Baiklah, langsung saja yang perlu diketahui Bapak Ibu guru peserta PPG. Setelah jadwal yang beredar ya, entah itu beredar di grup WA ya ataupun di grup sosmed lainnya tentang rencana PPG Daljab tahun 2022, di dalam jadwal itu ada di poin 7 ini yaitu unggah dokumen RPL guru ya. Ini jadwalnya ternyata di awal. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya bagaimana cara pengisian RPL dan RPL itu apa saja ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang RPL ini. Saya ambil rujukan dari ya ini ya, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama. Perlu Bapak Ibu guru semua ketahui bahwa PPG itu, terutama PPG Daljab ya, itu pada hakikatnya terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu ya, dan masing-masing ada SKS-nya. Ini saya bacakan. Secara garis besar, kegiatan PPG dalam jabatan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok mata kegiatan. Yang pertama ada pendalaman materi, pedagogik, dan bidang studi. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga, praktek pengalaman lapangan. Nah, berapa masing-masing jumlah SKS-nya? Di sini untuk pendalaman materi, pedagogik, dan bidang studi itu terhitung 5 SKS Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu 3 SKS. Kemudian yang ketiga, untuk PPL itu 4 SKS. Jadi total untuk ketiga tahapan ini hanya 12 SKS Bapak Ibu. Padahal dalam ketentuannya seperti ini saya bacakan. Berdasarkan standar pendidikan guru ya, ini saya garis bawahi. Berdasarkan standar pendidikan guru, beban belajar program PPG itu 36 sampai 40 SKS ya. Nah, karena hanya 12 SKS di tahapan ketiga tahapan ini, maka sisanya yaitu 24 SKS ya, itu dipenuhi melalui RPL ini Bapak Ibu ya. RPL di sini ada yang menyebutkan rekognisi pembelajaran lampau ya. Ada istilah lain yang menyebutkan rekognisi pengakuan lampau ya. Maksudnya apa RPL itu Bapak Ibu? Dan tugas-tugasnya apa saja ya? Silahkan terus simak video ini sampai selesai karena akan ada penjelasan yang bermanfaat. Langsung saja untuk tugas RPL ini, kalau Bapak Ibu nanti buka di akun LMS ya, Kemenak, space-nya ya, itu nanti akan ada kolom RPL ya, ada 5 poin.
yang harus Bapak Ibu kerjakan dan persiapkan ya. Apa saja? Yang pertama yaitu ya nanti ada poin pengalaman pembelajaran, yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian yang ketiga ada pengembangan kompetensi profesional, dan yang keempat pengelolaan administrasi pembelajaran, serta yang kelima inovasi pembelajaran ya. Bagaimana cara ngisinya? Nanti saya ingatkan untuk pengisiannya kembali lagi ke kebijakan LPTK masing-masing Bapak Ibu ya. Karena pengalaman saya tahun kemarin LPTK saya ya itu cukup mengirim dalam bentuk ya file yang diupload ke Google Formulir yang disediakan oleh LPTK-nya. Namun ada beberapa LPTK atau kampus yang menyuruh untuk mengisi langsung di akun Space-nya seperti ini ya. Jadi sekali lagi untuk pengisiannya nanti dikembalikan ke kebijakan LPTK masing-masing. Nah, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru semuanya, apa saja bentuknya yang harus dikumpulkan, di sini akan saya bukakan sebagai contohnya ya. Ini dari IAIN Pekalongan pada tahun lalu. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan tugas mengajar itu nanti bentuknya yaitu SK mengajar ya. Di sini maksimal 6 tahun yang dihitung bisa dihitung per semester bila 6 tahun 12 SK ya. Di sini pada maksudnya adalah 6 tahun terakhir ya. Mohon maaf. Berarti kalau kebijakan LPTK saya kemarin itu 5 tahun terakhir sejak Bapak Ibu guru mulai mengajar ya. Jadi kalau punya pengalaman sebelumnya berbeda sekolah, itu berarti Bapak Ibu juga harus menyertakan SK dulu mengajarnya di mana ya. Untuk contohnya akan saya perlihatkan untuk SK di tugas RPL saya ini ya. SK mengajar yang seperti apa yang akan dikumpulkan ya. Ini tugas RPL saya. SK mengajar berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Ini berarti mulai 2019. Mohon maaf, mulai 2019 ya, benar ya ini ya. Nah, SK mengajar yang sudah diberikan untuk masing-masing sekolahan. Silahkan ya, ini keputusan kepala sekolah. Ya, seperti ini bentuknya ya. Ada jadwalnya juga ya. Jadi SK mengajar Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Kemudian yang kedua itu peningkatan kompetensi bidang studi. Nah, ini kaitannya dengan sertifikat ya atau pencarian informasi baru. Di sini minimal 5 kali dalam 1 semester ya. Dihitung dalam waktu 6 tahun atau 12 semester ya. Jadi silahkan Bapak Ibu guru tadi sama ini tadi juga SK-nya 6 tahun ya, berarti 6 tahun ke belakang ya, mohon maaf. Ini juga untuk sertifikatnya saya perlihatkan contohnya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sertifikat ya terhitung 6 tahun ke belakang itu bisa di-upload nanti ya. Nah, ini saya ada 27 sertifikat. Kemudian selanjutnya yang poin ketiga itu ada penyusunan perangkat pembelajaran ya. Di sini dokumennya bentuknya RPP materi ajar, LKPD instrumen penilaian ya. Jadi ini saya sampaikan kebijakan dari LPTK masing-masing ya. Kalau tempat saya dulu di sini untuk bentuk perangkat pembelajarannya hanya meminta RPP saja ya. Jadi mulai dari RPP 6 tahun terakhir ya. Bagaimana bentuknya saya bukakan terlebih dahulu. Untuk RPP nya nanti RPP nya bentuknya
PDF ya, nanti ada stempel basahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, saya perlihatkan untuk RPP-nya. Nah, ini ada stempel basahnya ya. Silahkan menggunakan format apa saja, itu nanti kebijakan dari LPTK masing-masing ya. Ada yang membolehkan 1 lembar ataupun yang lengkap. Ini ya, ini saya campur, ada yang 1 lembar, ada yang menggunakan format lengkap karena tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Yang jelas distempel dengan ya ada tanda tangan kepala sekolahnya. Ini kaitannya dengan perangkat pembelajaran ya. Jadi sekali lagi, nanti kebijakan LPTK masing-masing apakah harus lengkap dari Prota, Prosem atau Promes ya, atau hanya RPP saja. Alhamdulillah LPTK saya ya sangat bijaksana, tidak memberatkan, cukup RPP selama 6 tahun ke belakang. Kemudian poin yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan administrasi sekolah. Di sini dibuktikan dengan surat keterangan ya, bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan ya atau mengerjakan pembuatan ini administrasi pembelajaran, administrasi nilai, ekstrakurikuler dan sejenisnya. Bagi contoh saya perlihatkan untuk poin yang nomor 4, SK pembuatan administrasi pembelajaran ya. Ini silahkan Bapak Ibu dulu sudah pernah membuat apa saja ya di sini. Ya, bentuknya seperti ini, mengetahui kepala sekolah, kemudian menyatakan guru yang bersangkutan membuat administrasi dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Ini formatnya tidak baku Bapak Ibu, silahkan dalam bentuk apapun bisa ya. Yang jelas di sini menjelaskan bahwa kepala sekolah ya itu menyatakan bahwa guru yang bersangkutan atau kita itu telah membuat ya perangkat pembelajaran, kemudian ditandatangani kepala sekolahnya, stempel ya. Ini dibuat ini Juli 2019, Januari 2020, jadi dibuat selama tiap semester ya, 6 tahun ke belakang gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada poin SK pembuatan karya inovasi atau surat keterangan karya inovasi ya. Nanti juga bentuknya sama, yang menyatakan ya ada kepala sekolah, kemudian menyatakan guru yang bersangkutan telah membuat karya inovasi berupa apa. Lebih baik di sini ya dicantumkan linknya ya, itu akan lebih bagus ya, dan membuktikan kebenaran atau kevalitannya ya, itu membuat apa saja ya. Ini ELKPD ya, contohnya juga akan lebih baik jika disertakan linknya. Kalaupun tidak ya, itu mungkin juga tidak apa-apa, kebijakan dari LPTK masing-masing. Kalau ingin nilainya bagus ya, karena jumlahnya itu 24 SKS ya, dibuat seperti ini, ada linknya sehingga ada buktinya. Yang jelas bentuknya surat keterangan. Ini ELKPD yang pernah saya buat ya. Ini ada materinya, videonya di sini juga. Kencang sekali ya, sini ada soal-soalnya. Ini contoh dari surat keterangan karya inovasi Bapak Ibu. Jadi dibuat selama 6 tahun ke belakang ya, sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini ELKPD, kemudian ada bahan ajar ya. Ini saya bukakan bahan ajar ya, saya membuat bahan ajar yang menarik seperti ini. Jadi karya inovasi apa saja yang Bapak Ibu punya, silahkan ya, bisa nanti dibuatkan surat keterangannya ya. Ini contohnya. Ini bahan ajar yang pernah saya buat. Nah ya, walaupun sedikit tapi sangat bermanfaat ya. Itu sedikit gambaran tentang RPL yang nanti akan
kumpulkan Bapak Ibu semuanya ya. Ini misal website pembelajaran ya, juga bisa dicantumkan linknya. Silahkan karya inovasi apa saja, video pembelajaran itu juga bisa. Ini website pembelajaran yang sudah pernah saya buat ya di materi ya ketika PJJ pada tahun lalu ya. Sebelum saya mengikuti PPG itu saya juga membuat materi-materi seperti ini, website pembelajaran ya. Ini bagian dari bentuk karya inovasi. Nah, demikian Bapak Ibu guru semua untuk gambaran tentang RPL ya. Kenapa disuruh untuk mengerjakan RPL tadi ya? Karena bernilai 24 SKS tadi untuk memenuhi yang 36 ya. Kemudian RPL itu apa tadi? Rekognisi ya, pengakuan lampau atau pembelajaran lampau. Maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu guru itu diakui sebagai guru ya. Ya tentunya harus memiliki bukti-bukti. Nah, bukti-buktinya seperti ini, ada administrasinya, ada ya sebagai guru ya senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, kemudian ada karya inovasinya ya dan sebagainya. Tadi ada 5 poin ya Bapak Ibu yang harus dipersiapkan. Silahkan nanti bisa mulai dicicil untuk administrasinya, tinggal tahunnya bisa diganti saja. Demikian Bapak Ibu guru, semoga pembahasan RPL ini bisa sedikit memberi gambaran dan bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti atau akan mengikuti PPG Daljab terutama di wilayah Kemenak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.